Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas statistik, kelas B, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Angkatan 2021. Adapun anggota kelompok 6 yaitu yang pertama Muhammad Haram Hakim, kedua Muhammad Asrar, yang ketiga Gelsa Citra Manguntan, yang keempat Kesia Kondorura, dan yang kelima Jihan Aziza Iqbal. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi? Di sini terdapat 3 ahli yang mengemukakan pengertian tentang populasi. Dan dapat kita simpulkan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Sampel. Definisi sampel menurut para ahli. Yang pertama, Sugiono menyebutkan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi. Kedua, Sabar menyampaikan bahwa sampel merupakan bagian dari subjek dalam populasi yang diteliti yang sudah mampu secara representatif bisa mewakili populasinya. Yang ketiga, Sukmadinat menyebutkan bahwa sampel merupakan sekelompok kecil yang secara nyata diteliti dan diambil kesimpulan dari populasi. Contoh populasi dan contoh sampel. Populasi mahasiswa jurusan PGSD Universitas PGRI Semarang. Sampel, peneliti hanya mengambil data dari 50 mahasiswa PGSD Universitas PGRI Semarang untuk meneliti motivasi belajar mahasiswa PGSD. Kedua, populasi beras di desa Pringapus, Yogyakarta. Peneliti hanya mengambil beberapa beras untuk diteliti kualitasnya dan dapat mewakili kualitas beras di desa Pringapus, Yogyakarta. Ketiga, populasi provinsi Indonesia yang berjumlah 35 provinsi akan diambil sampelnya secara acak dengan menggunakan cluster sampling. Maka sampel dari populasi tersebut yaitu 15 provinsi di Indonesia yang diperoleh dari random. Namun perlu diingat karena provinsi di Indonesia tidak sama, maka pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. Kriteria sampel. Kriteria sampel terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada kriteria inklusi. Kriteria inklusi ini ialah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti menurut Nursalam 2003-96. Yang kedua itu ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi ini ialah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu menurut Nursalam 2003-97. Selanjutnya ada pertimbangan dalam menentukan kriteria eksklusi. Yang pertama itu ada subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian, dan yang kedua ada subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Adapun teknik pengambilan acak atau random sample atau probability sampling yang pertama yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling, dan yang ketiga pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Yang keempat pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Yang kelima yaitu area sampling atau sampel wilayah bertingkat, biasa juga disebut multistage sampling. Adapun teknik pengambilan sampel tidak acak atau non-probability sampling atau non-random sample, yang pertama yaitu purposive sampling, yang kedua snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, yang keempat quota sampling, yang kelima sampel jenuh, dan yang keenam yaitu systematic sampling.
Cara menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Lovin. Definisi rumus Lovin adalah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti. Berikut adalah rumus Lovin dan contohnya. Berikut adalah referensi sumber materi dari kelompok kami. Sekian pemaparan materi tentang populasi dan sampel dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.